Di Pulau Halmahera terdapat sebuah gunung yang jarang sekali diam. Gunung ini terus mengeluarkan suara gemuruh dari dalam perut buminya, seolah-olah memberi peringatan pada siapa saja yang berani mendekat. Jalurnya tidak panjang, tapi medan tertutup dan debu vulkanik yang berterbangan membuat setiap langkah terasa menantang. Di sini udara dipenuhi aroma belerang khas dari aktivitas vulkanik yang terus berlangsung. Di tengah hening dan kabut tipis yang melingkupi, kami memulai perjalanan ini menuju kawah aktif yang terus mengumpulkan asap, membawa kami semakin dekat pada sumber kekuatan alam yang misterius. Inilah Gunung Dukono, gunung berapi yang tak pernah benar-benar tenang. Selamat malam dari Tobelo. Ini sekitar jam 12 malam WIT dan aku tadi habis beres-beres siap-siap karena mau melakukan pendakian ke salah satu gunung yang terkenal banget di daerah Tobelo, yaitu Gunung Dukono. Nah, Gunung Dukono ini terkenal banget karena dia erupsi setiap hari. Dan karena aku pengen pendakiannya tektok juga, jadinya aku harus siap-siap dan berangkat di dini hari kayak gini. Jam 1:30 kita tuh udah nyampe dari tadi sebenarnya di desanya. Tapi karena buat sampai di titik pendakian itu harus naik VR dan VR-nya tuh lagi nggak ada, jadi ini kita udah nunggu sekitar setengah jaman. Terus kayaknya bakal naik ojek menuju ke titik pendakian. Setelah perjalanan panjang, akhirnya kami tiba di Desa Ruko, titik awal pendakian menuju Gunung Dukono. Di sini ada beberapa jalur yang bisa dipilih untuk menuju puncak. Namun kami memilih Desa Ruko karena menurut warga lokal ini adalah jalur paling dekat dan relatif lebih cepat untuk mencapai kawah aktif Dukono. Tetapi medan di sini tidak mudah, berbatu, dan jalanan yang becek. Motor VR jadi pilihan utama untuk menembus medan yang cukup panjang. Berkendara dengan motor VR di jalanan becek dan bergelombang seperti ini adalah pengalaman tersendiri. Di tengah suasana alam yang semakin liar, kami ditemani oleh warga lokal yang memahami setiap tikungan dan kondisi medan di sini. Dengan ditemani mereka, kami bisa menempuh perjalanan ini dengan lebih cepat dan aman. Setelah menempuh perjalanan panjang dengan motor VR, akhirnya kami tiba di titik terakhir yang bisa dijangkau kendaraan. Dari sini, kami harus melanjutkan perjalanan dengan trekking dan akan berdoa terlebih dahulu. Jam 3:49, akhirnya nyampe juga di titik start pendakian Gunung Dukono. Setelah tadi sekitar 1 jam 15 menitan naik VR. Nah, dari sini tuh katanya estimasi pendakiannya sampai ke bibir kawahnya tuh 2-3 jam lagi. Sebelum melakukan perjalanan kembali, sebelum melanjutkan, mari kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Esa. 5 hari 3 gunung. Let's go! Start pendakian jam 3:57 dari 200 mdpl. Ditungguin banget ya sama si Dogi. Dari titik awal trekking, jalur yang kami lalui didominasi oleh tanah yang bercampur dengan debu vulkanik. Di kiri dan kanan terdapat vegetasi semak rendah yang mengelilingi jalur. Dari sini jalurnya masih aman, tapi nanti setelah pos berikutnya tanjakannya mulai terasa. Jam 4:50 sampai di kaki gunung ini di ketinggian 410 mdpl. Panas banget. Semangat. Sampai pos 1. Oh iya, pos 1. Iya. Sampai pos 1 ini 527 di 480 mdpl. Ada berapa pos? Wah, ada 5 pos. Perjalanan menuju ke pos 2 mulai lebih terasa.
Jalur semakin menanjak dan akar-akar yang membuat kami harus lebih hati-hati dalam menempatkan kaki. Jam 6:02 di elevasi 620 mdpl. Bisa dilihat ini sekarang masih gelap. Karena kalau misal di Tobelo ini dia sunrise-nya sekitar 6:30. Meskipun belum ada matahari tapi ini udah panas banget. Oke. Sumpah ini ngantuk banget ya. Karena waktuku di Maluku Utara cuman bentar. Jadi ini kurang istirahat. Dengar kan? Ya aku semalam cuman tidur sekitar 1,5 jam. Dan sekarang udah di sini. Jadi ini ngantuk banget. Mulai oleng kapten. Kamu oleng kan, Nov? Di perjalanan ke pos selanjutnya sudah mulai terlihat ada matahari dan memberikan pemandangan yang lebih terbuka, meskipun terpantau mendung. Dari sini kami bisa mendengar letusan dari Gunung Dukono yang berdiri gagah di kejauhan, dan terlihat juga asap tipis yang mengepul dari kawahnya. Jam 7:04 sampai di pos 4. Tadi itu pos 3 kelewatan. Terus karena pos 3 sama pos 4 dekat, jadi ya udah langsung ke pos 4 aja. Ini di ketinggian 740 mdpl. Sekarang kita mau istirahat dulu bentar karena di atas itu udah nggak ada vegetasi lagi. Tumbuhannya. Guide, gimana guide? Aman guide? Aman. Wih, Sini kita guide Gunung Jawa. Selfie dulu, siapa yang mau ikut Wih, selfie? saya. 1, 2, 3, cheese. Perkenalkan diri Anda. Ni hao. Nama saya Alan. Enggak bahasa Cina. Nggak bisa bahasa Cina lah. Bahasa Cina. Muka doang Cina. Please. Nggak bisa. Please. Nggak mau. Next. Nama saya Aska Dari mana? dari Balikpapan. Wih. Ini serius nih ya? Serius nih. Serius Kamu nih. habis lari maraton ya kemarin. Judulnya aja pelari. Lari dia tuh. Tapi cedera. Nih. Spill harga outfitnya, Postingnya. Kak. Bisa lari Ini tapi mati. ini leggingnya 2,7. Kok. Iya. Celananya di Spurs Station paling ya sekitar 600.000 lah. Ini ada yang motif Ya kan? leopard. Kaos gratis. Kaos gratis. Kaos gratis. Pendaftaran. Ya, kaos gratis. Gratis. Balik dulu. Jangan dulu. Ini 800 botolnya kali 2. Masa iya? Ya. Tasnya 2,4. Beli di Batam. Tasnya coba. 2,4. Wih. Kita boy. Sepatunya ini Vectic enggak sih? Apa? Fitur light kan? 2,7 nih. Ini Gitu. biasa Yang bener. Ya, just tip kan? Perkenalkan diri Anda. Tahu sih. Nama saya Novi Bener kan? dari Bandung. Artis TikTok ya? Kan Foto bareng boleh nggak? nggak mau. Foto bareng ya kak? Gak. Ini Ketemu artis. kakak deh kalau Artis nggak salah. TikTok. Bukan. Di pos 1 Salak bener nggak sih? Iya kak. Ya. Ya, ada sekian. Curhat berarti ya. Kenapa ini? Perkenalkan nama saya Nggak mau kalau Dino udah nggak usah. Ini yang paling ganteng. Anjir. Halo, perkenalkan. Nama saya Kriwul. Nggak ada suaranya ih. Udah. Kribo nama Ini unik banget sih. Di Jawa nggak ada yang kayak gini. Dan tracknya lihat, ini udah full debu semua. Setelah sekitar 1 jam berjalan dari pos 4, kami tiba di titik di mana vegetasi mulai menghilang. Jalur semakin terbuka dan pemandangan gunung berapi mulai terlihat jelas. Tidak ada lagi pepohonan rindang untuk berlindung dari matahari. Di titik ini kami tahu bahwa perjalanan belum selesai, tapi suasana yang berbeda dan keindahan alam di sekitar membuat kami semakin bersemangat untuk melanjutkan langkah menuju puncak Gunung Dukono.
Selama trekking, kami diberi informasi oleh warga lokal bahwa perjalanan ini akan memakan waktu sekitar 3 jam. Estimasi waktu yang cukup cepat. Awalnya 3 jam terasa seperti waktu yang singkat. Dengan semangat tinggi dan penuh antusias, kami pun sangat siap untuk menapaki jalur yang ada di depan kami. Namun siapa sangka, perjalanan ini ternyata jauh lebih menantang dari yang kami bayangkan. Tapi untuk saat ini kami masih sangat bersemangat dan semua tantangan itu terasa seperti bagian dari petualangan yang harus kami lewati. Tadi dibilang di awal estimasi 2-3 jam itu mitos. Ini udah 5 jam lebih dan gak nyampe-nyampe. Sekarang udah jam berapa ya? Setengah 10. Udah jam setengah 10 dan puncaknya tuh masih di atas lagi. Dan ini panas banget. Buat kalian yang pengen ke Dukono dan TikTok, saran aku mending berangkat jam 10 malam. Sumpah. Mau jam 10 dan gak nyampe-nyampe. Dan untungnya ini awan udah mulai naik sih, jadi nggak terlalu panas. Karena dari tadi panas banget. Jadi waktu awal mendaki panas karena masih di ketinggian rendah. Sekarang udah tinggi tapi panas banget karena nggak ada vegetasi. Sekarang tadi udah ada awan sih, jadi lumayan. Dari titik vegetasi terakhir, perjalanan menjadi lebih berat. Angin yang membawa debu vulkanik membuat nafas semakin berat, sementara jalur terus menanjak tanpa henti. Jam 10:35 akhirnya sampai nih di bawah kawah. Sumpah, Dukono panas banget. Dan ketinggiannya tuh baru 1140 mdpl. Kita bakal naik lagi tuh. Kemungkinan sih naiknya sekitar berapa ya? 100-an mdpl lebih sih. Dan dengerin dentumannya semakin kencang, semakin membuat kaget. Gokil! Dan akhirnya kami tiba di bawah kawah. Jalur pun semakin menantang. Pasir licin, tanah bergetar, dan gemuruh Dukono yang benar-benar terasa. Dan akhirnya, setelah perjalanan yang jauh lebih melelahkan dari yang kami kira, kami sampai di kawah Gunung Dukono. Butuh waktu 7 jam untuk kami bisa berdiri di kawah Gunung Dukono ini. Kami pun disambut suara gemuruh dari dalam kawah, asap tebal yang terus mengepul, dan pemandangan luas di sekitarnya yang bikin kami benar-benar terpukau. Gunung Dukono mengingatkan kami betapa luar biasa kekuatan alam, sekaligus betapa kecilnya kita di hadapannya. Perjalanan ini mungkin melelahkan, tapi pengalaman dan cerita yang kami bawa dari Gunung Dukono ini akan selalu jadi bagian yang berharga dalam perjalanan kami.